Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah analisa farmasi dengan judul fase gerak, gizi, dan HPLC. Grup kami beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri Maharani Rorodul Jannah dan teman saya Nasuha Zanha. Berikut outline dari presentasi kelompok kami. Yang pertama itu ada kromatografi yang mencakup pengertian dan persyaratan utama kromatografi secara umum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gizi yang mencakup pengertian, prinsip kerja, komponen fase gerak, faktor pemilihan fase gerak, kelebihan, kekurangan, dan aplikasi dari gizi. Selanjutnya, teman saya Zanha akan menjelaskan tentang HPLC yang mencakup pengertian, prinsip kerja, komponen, fase gerak, faktor pemilihan fase gerak, kelebihan, kekurangan, dan aplikasi dari HPLC. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yaitu kromatografi. Kromatografi ini sendiri merupakan teknik pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Dalam metode ini, komponen-komponen campuran akan mengalami interaksi yang berbeda terhadap dua fase tersebut. Komponen yang memiliki afinitas lebih besar terhadap fase gerak akan bergerak lebih cepat, sedangkan yang lebih tertahan oleh fase diam akan bergerak lebih lambat. Selanjutnya ada persyaratan utama dari kromatografi. Yang pertama ada fase diam dan fase gerak. Fase diam tidak boleh bereaksi dengan fase gerak. Selanjutnya komponen sampel atau contoh harus larut dalam fase gerak dan berinteraksi dengan fase diam atau tetap. Selanjutnya fase gerak harus bisa mengalir melewati fase diam, sedangkan fase diam harus terikat kuat di posisinya. Selanjutnya masuk ke dalam gas kromatografi atau gizi. Gas kromatografi atau gizi adalah teknik analitis yang sangat efektif untuk memisahkan dan menganalisis senyawa volatil dalam suatu campuran. Pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan volatilitas dan interaksi komponen dengan fase diam yang terdapat di dalam kolom kromatografi. Sementara fase gerak berubah menjadi berupa gas inert yang biasanya itu berupa helium, nitrogen maupun hidrogen. Lanjut, ada prinsip kerja. Kromatografi gas memisahkan komponen senyawa melalui proses partisi berdasarkan perbedaan titik didih serta tingkat kepolaran masing-masing senyawa. Proses partisi ini sendiri dalam kromatografi gas adalah mekanisme pemisahan senyawa berdasarkan distribusi atau keseimbangan antara fase diam dan fase gerak. Dalam metode ini, senyawa dalam campuran akan mengalami perpindahan berulang antara fase gerak, gas, dan fase diam yang biasanya berupa cairan atau padatan yang dilapisi di dalam kolom kromatografi. Selanjutnya, senyawa dengan kelarutan yang lebih tinggi dalam fase diam akan tertahan lebih lama, sementara senyawa yang lebih mudah menguap atau kurang berinteraksi dengan fase diam akan bergerak lebih cepat mengikuti aliran gas pembawa. Dengan prinsip inilah, kromatografi mampu memisahkan berbagai komponen dengan campuran berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia dari senyawa tersebut. Ini merupakan gambar dari komponen gas kromatografi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen gas kromatografi ini sendiri. Yang pertama itu ada gas pembawa. Gas pembawa ini berfungsi sebagai fase gerak untuk membawa sampel melalui kolom pemisahan. Pemilihan gas pembawa yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil analisis yang optimal. Selanjutnya yang kedua ada sistem injeksi sampel atau yang biasa disebut dengan inlet. Komponen ini berfungsi untuk memasukkan sampel ke dalam kolom dengan cara yang terkontrol agar pemisahan berlangsung optimal. Sistem injeksi sampel ini terdiri atas beberapa komponen, yaitu yang pertama ada port injeksi atau tempat masuknya sampel ke dalam sistem gizi. Yang kedua ada septum untuk memastikan tekanan tetap stabil dan mencegah kebocoran. Yang ketiga ada syringe injektor yang digunakan untuk memasukkan sampel secara manual atau otomatis. Yang keempat ada autosampler. Autosampler ini memungkinkan injeksi otomatis untuk analisis berulang pada gizi.
Yang selanjutnya komponen gizi itu ada kolom. Kolom ini sebagai tempat pemisahan senyawa dalam sampel berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak dan merupakan tempat fase diam. Em, Fase diam yang ada di dalam kolom ini bisa berupa padatan atau cairan yang dilapisi pada penyangga inert. Selanjutnya ada oven kolom. Oven kolom ini berfungsi sebagai pengatur suhu untuk memastikan pemisahan yang optimal dalam kolom kromatografi. Oven kolom mengatur pemanasan bertahap. Suhu dapat ditingkatkan secara bertahap untuk memisahkan senyawa dengan titik didih berbeda. Selanjutnya, oven kolom ini dapat juga memberikan pengaruh suhu terhadap resolusi. Suhu yang lebih rendah meningkatkan resolusi tetapi memperpanjang waktu analisis, sedangkan suhu yang lebih tinggi mempercepat elusi tetapi dapat mengulangi pemisahan. Selanjutnya, oven kolom ini dapat beroperasi pada suhu yang tetap atau isotermal dengan peningkatan suhu bertahap atau gradien untuk analisis yang lebih kompleks. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini sendiri mengidentifikasikan dan mengukur senyawa yang keluar dari kolom berdasarkan sifat fisik atau kimianya. Selanjutnya yang terakhir ada recorder. Recorder ini berfungsi untuk merekam dan menampilkan hasil analisis dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya ada fase gerak gizi. Fase gerak gizi ini adalah gas yang berfungsi sebagai pembawa sampel melalui kolom kromatografi. Fase gerak dalam gizi menggunakan gas dengan kemurnian yang tinggi. Fase gerak gizi yang umum digunakan itu biasanya ada helium, hidrogen, dan nitrogen. Nah, karakteristik dari gas pembawa tersebut itu helium ini stabil, inert, dan sering digunakan karena kompatibilitasnya itu bisa dengan berbagai detektor. Yang kedua, hidrogen. Hidrogen ini memiliki kecepatan yang tinggi yang dapat meningkatkan resolusi pemisahan, tetapi perlu perhatian terhadap aspek keamanan. Yang ketiga ada nitrogen. Nitrogen ini efisiensinya lebih rendah dibandingkan helium dan hidrogen dalam beberapa aplikasi. Selanjutnya ada faktor pemilihan fase gerak. Pemilihan fase gerak dalam gas kromatografi atau GC dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berdampak pada kinerja, pemisahan, dan sensitivitas analisisnya. Berikut merupakan faktor pemilihan fase gerak. Yang pertama itu ada kemurnian gas. Fase gerak harus memiliki kemurnian tinggi agar tidak menyebabkan gangguan atau kontaminasi pada fase diam dan sampel yang dianalisis. Selanjutnya ada kompatibilitas dengan detektor. Pemilihan gas pembawa harus sesuai dengan jenis detektor yang digunakan. Misalnya, helium yang sering digunakan dengan detektor seperti FID dan MS karena sifatnya yang inert. Selanjutnya ada kecepatan aliran dan efisiensi pemisahan. Gas dengan kecepatan yang tinggi seperti hidrogen dapat meningkatkan resolusi pemisahan, namun stabilitas dan keamanannya juga harus dipertimbangkan. Yang keempat, itu ada reaktivitas dan stabilitas. Gas yang digunakan harus inert terhadap analit dan fase diam untuk menghindari interaksi yang dapat mengganggu hasil analisis. Selanjutnya yang terakhir itu fase gerak harus aman dan tersedia. Hidrogen contohnya. Hidrogen itu menawarkan kecepatan yang tinggi tetapi memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan helium atau nitrogen. Sehingga hidrogen ini sendiri banyak digunakan untuk analisis menggunakan gizi. Fase gerak memastikan bahwa analit dapat bergerak melalui kolom tanpa interaksi yang tidak diinginkan, memungkinkan pemisahan yang akurat dan sensitivitas yang optimal. Baik, selanjutnya berikut kelebihan gizi. Yang pertama itu kecepatan analisisnya yang tinggi. Gizi itu mampu memberikan hasil analisis dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan metode lain. Yang kedua, sensitivitas dan selektivitasnya yang tinggi. Gizi dapat mendeteksi dan mengidentifikasi senyawa dalam jumlah yang sangat kecil dengan presisi yang tinggi. Yang ketiga ada resolusi dan pemisahan yang baik. Gizi memiliki kemampuan pemisahan senyawa dengan resolusi yang tinggi, bahkan untuk pencampuran kompleks. Yang keempat, jumlah sampel yang sedikit. Walaupun jumlah sampel yang sedikit, gizi dapat tetap
melakukan pemisahan yang efisien, yang efektif, sehingga dengan sampel yang sedikit itu membuat pemisahan lebih efisien dan menghemat bahan sampel. Yang selanjutnya, kelebihannya itu adalah non-destruktif terhadap sampel. Sebagian besar teknik gizi tidak dapat merusak sampel, sehingga dapat digunakan untuk berbagai analisis lanjutan. Selanjutnya, tersedia dengan beragam detektor. Terdapat 13 macam detektor yang dapat dipilih sesuai kebutuhan analisis, seperti FID, TCD, SID, dan lainnya. Yang terakhir, gizi dapat dikombinasikan dengan instrumen yang lain. Gizi bisa diintegrasikan dengan teknik lain seperti gizi MS untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan kuantifikasi. Selanjutnya ada kekurangan dari gizi. Kekurangan dari gizi ini yang pertama ada investasi awal dan biaya peralatan yang tinggi. Uh, Pembelian alat gizi ini relatif mahal sehingga membutuhkan biaya yang tinggi serta perawatan yang juga yang harus dilakukan secara rutin, memerlukan biaya perawatan peralatan yang tinggi. Selanjutnya yang kedua itu operasi dari gizi ini membutuhkan operator yang terampil karena interpretasi hasil yang dihasilkan oleh gizi ini membutuhkan teknik yang khusus untuk membacanya sehingga membutuhkan operator yang terampil. Yang ketiga, prosedur persiapan sampel yang rumit. Beberapa sampel perlu perlakuan khusus sebelum analisis. Yang terakhir atau yang keempat, kendala deteksi langsung di lapangan. Peralatan gizi umumnya tidak portable sehingga kurang cocok untuk analisis di lokasi secara langsung. Masuk yang terakhir, untuk pembahasan gizi adalah aplikasi gizi dalam bidang farmasi. Yang pertama adalah analisis kemurnian obat. Gizi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kemurnian bahan aktif farmasi serta mendeteksi kontaminan atau zat pengotor. Eh, yang kedua, penentuan kandungan senyawa volatil gizi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kemurnian bahan aktif farmasi serta mendeteksi kontaminan atau zat pengotor. Yang selanjutnya itu ada studi stabilitas obat. Gizi membantu dalam memantau degradasi senyawa aktif selama penyimpanan dan menentukan umur simpan produk farmasi. Yang kelima, analisis metabolit dalam biofarmasi. Dalam farmakokinetik, gizi digunakan untuk mengukur metabolit obat dalam sampel biologis seperti darah dan urin. Yang selanjutnya itu, gizi dapat digunakan untuk identifikasi senyawa komponen dalam minyak atsiri. Gizi MS sering digunakan untuk menganalisis minyak atsiri dalam formulasi farmasi sehingga banyak digunakan untuk pengembangan obat baru. Yang terakhir, gizi sendiri dapat digunakan untuk analisis forensik. Selanjutnya, pembahasan HPLC akan dilanjutkan oleh teman saya, Nasuha Zanha. Kepada Zanha, dipersilakan. Baik, terima kasih Jana. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC atau yang biasa juga kita kenal dengan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi, HPLC itu sendiri merupakan teknik kromatografi cair atau liquid chromatography yang digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran. HPLC ini juga digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam proses pengembangan obat dan telah digunakan di seluruh dunia sejak beberapa dekade. Tujuan dari penggunaan HPLC ini adalah untuk memisahkan molekul dalam waktu yang minimum sehingga penting untuk meningkatkan hasil analisis dan mengurangi waktu analisis. Metode yang paling sederhana untuk mempersingkat proses dari analisis ini adalah dengan mempersingkat panjang kolom dan meningkatkan kecepatan aliran atau juga dengan mengurangi ukuran dari partikel. Selanjutnya, untuk prinsip kerja dari HPLC, yaitu dengan melakukan pemisahan dari bagian analit dengan tingkat kepolarannya. Pada kondisi campuran yang keluar secara langsung dapat terdeteksi dengan adanya detektor yang selanjutnya direkam dengan kromatogram. Hasil dari
jumlah peak ini dinyatakan dengan jumlah komponen, sedangkan untuk luas peak dinyatakan dengan konsentrasi yang telah dijadikan campuran. Berikut adalah gambar komponen dari HPLC. Prinsip dasarnya itu melibatkan penyuntikan sampel ke dalam kolom yang berisi dengan fase diam. Kemudian diikuti oleh pemompaan fase gerak menuju kolom dengan tekanan yang tinggi. Pemisahan sampel terjadi melalui partisi antara fase gerak dan juga fase diamnya. Tujuan dari fase gerak ini sendiri untuk mengelusi sampel sehingga mencapai detektor. Baik, untuk komponen HPLC yang pertama yaitu eluen. Eluen ini berfungsi sebagai fase gerak yang akan membawa sampel tersebut masuk ke dalam kolom pemisah. Kemudian yang kedua ada pompa. Pompa ini berfungsi untuk mendorong eluen dan sampel tersebut masuk ke dalam kolom. Kemudian yang ketiga, injektor. Injektor ini adalah tempat untuk memasukkan sampel dan kemudian sampel dapat didistribusikan masuk ke dalam kolom. Yang keempat adalah kolom pemisah ion. Kolom ini berfungsi untuk memisahkan ion-ion yang ada dalam sampel. Yang kelima, detektor, yang berfungsi membaca ion yang lewat ke dalam detektor. Kemudian yang keenam, recorder, berfungsi untuk merekam dan juga mengolah data yang masuk. Untuk fase gerak dalam HPLC itu banyak sekali, tetapi di sini ada beberapa fase gerak yang digunakan dalam analisis senyawa obat warfarin dalam plasma darah dengan metode HPLC atau KCKT. Untuk fase geraknya diantaranya yaitu ada asam fosfat, ada metanol, ada heksana 2-propanol, asam asetat glasial, asetonitril, air, NaH, Na2HPO4, kemudian ada juga asetonitril air 60% banding 40% yang mengandung 1 mili trietanolamin dan juga asam fosfat. Fase gerak lainnya yaitu ada juga buffer fosfat, kemudian ada H3PO4, dan lain-lain. Fase gerak tersebut dipilih bukan tanpa alasan, melainkan ada beberapa faktor dalam pemilihan fase gerak. Faktor yang pertama itu tidak terdapat cemaran dalam fase gerak itu. Kemudian yang kedua yaitu inert atau fase gerak tidak bereaksi dengan senyawa lain dalam kondisi yang normal. Kemudian yang ketiga itu dapat melarutkan cuplikan. Kemudian viskositasnya itu rendah, kompatibel atau sesuai dengan detektornya, dan memungkinkan untuk memperoleh kembali sampel dengan mudah. Dalam HPLC itu terdapat HPLC fase normal dan juga HPLC fase terbalik. Untuk HPLC fase normal ini merupakan teknik kromatografi di mana menggunakan fase diam yang hidrofilik. Sedangkan HPLC fase terbalik adalah teknik kromatografi di mana menggunakan fase diam yang hidrofobik. Untuk fase diam HPLC fase normal itu bersifat polar, sedangkan HPLC fase terbalik, fase diamnya bersifat non-polar. Kemudian untuk fase gerak dari HPLC normal itu tuh bersifat non-polar, dan untuk HPLC fase terbaliknya itu mempunyai fase gerak yang bersifat polar. Contoh dari fase gerak dari HPLC fase normal ini yaitu pelarut organik seperti heksana, etil asetat, dan lain-lain. Untuk contoh fase gerak dari HPLC fase terbalik itu yaitu campuran air dengan pelarut organik polar seperti asetonitril, metanol, dan lain-lain. Nah, dalam metode HPLC ini terdapat dua jenis sistem elusi, yaitu elusi isokratik dan juga elusi gradien. Elusi isokratik ini adalah istilah yang digunakan dalam kromatografi ketika fase gerak memiliki konsentrasi yang konstan. Sedangkan untuk elusi gradien adalah istilah yang digunakan dalam kromatografi ketika fase gerak itu memiliki konsentrasi yang bervariasi. Kemudian untuk fase gerak elusi isokratik itu memiliki konsentrasi yang konstan, sedangkan elusi gradien itu memiliki konsentrasi yang bervariasi tergantung dengan pelarut yang berbeda itu dalam kurun waktu tertentu. Untuk puncak elusi terakhir dari elusi isokratik, yaitu datar dan luas, sedangkan untuk elusi gradien memiliki puncak elusi yang sempit. Untuk selektivitas dari elusi isokratik tidak tergantung pada dimensi kolom,
Sebaliknya, untuk elusi gradien tergantung pada dimensi kolom. Sistem isokratik ini memiliki kemampuan pemisahan yang kurang signifikan dibanding dengan sistem gradien. Hal ini mengakibatkan sistem isokratik itu memiliki puncak kromatogram yang lebih lebar dibandingkan dengan gradien. Baik, di sini terdapat perbedaan dari elusi isokratik dan juga elusi gradien. Kelebihan dari HPLC, yang pertama itu dia memberikan pemisahan yang optimal antara komponen sampel. Hal ini dicapai melalui penggunaan kolom diameter kecil dari bahan gelas yang memungkinkan pemisahan yang lebih baik. HPLC ini juga dikenal karena proses analisisnya yang cepat dan juga efisien, menyesuaikan laju aliran dan memberikan tekanan yang tinggi oleh fase gerak. Semuanya itu berkontribusi pada hasil analisis yang akurat dan juga dapat diandalkan. Keuntungan HPLC lain termasuk penggunaan sampelnya yang minimal, memungkinkan analisis dilakukan dengan sampel yang terbatas. Kemudian pengujian sesuai dengan tingkat kuantifikasi yang diinginkan sehingga memberikan fleksibilitas yang besar dalam analisis. Selanjutnya yaitu kekurangan dari HPLC atau kelemahannya yaitu masa pakai kolom yang terbatas itu dapat mempengaruhi konsistensi hasil analisis. Laju alir yang tinggi dalam HPLC ini dapat meningkatkan biaya untuk membeli dan membuang pelarut berkualitas tinggi dan memerlukan investasi yang lebih besar. Berikut adalah aplikasi HPLC dalam bidang farmasi. Yang pertama, bisa digunakan dalam analisis bahan baku obat. Yang kedua, itu bisa digunakan dalam penetapan kadar obat. Yang ketiga, pengujian stabilitas obat. Yang keempat, analisis obat dalam matriks biologis. Yang kelima, validasi dan pengembangan metode. Yang keenam, pengendalian mutu produk farmasi. Yang ketujuh, analisis senyawa bioaktif dari ekstrak tumbuhan. Di sini terdapat contoh dari aplikasi HPLC dalam farmasi. Untuk yang pertama, itu penentuan CPM pada tablet yang telah dipaksa terdegradasi dengan panas kering pada suhu 105 derajat Celcius, radiasi UV 254 nanometer, hidrolisis dengan NaOH1N, HCl1N, dan oksidasi dengan H2O2 5%, yang menghasilkan kromatogram HPLC itu menunjukkan bahwa CPM itu terpecah menjadi klorfeniramin dan juga asam maleat. Resolusi antara klorfeniramin dan analit lainnya, terutama dengan produk yang dihasilkan dari degradasi paksa oleh panas, radiasi UV, HCl, dan H2O2-nya itu bagus. Kemudian yang kedua, pendeteksian menggunakan HPLC yang dikembangkan untuk analisis sidik jari kromatografi ekstrak bahan tumbuhan dalam jamu diabetes dan menghasilkan hasil data yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan itu sederhana, sensitif, dan spesifik untuk temuan simultan senyawa penanda bioaktif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan dimungkinkan menggunakan profil sidik jari ini untuk keperluan standarisasi ekstraksi atau obat herbal dari bahan tersebut. Baik, setelah semua penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya Maharani dan juga saya sendiri, dapat kita ambil kesimpulan, gas kromatografi ini memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan volatilitas, titik didih, dan kepolaran dengan fase geraknya itu berupa gas pembawa. Kemudian gizi ini terdiri dari beberapa komponen utama termasuk sistem injeksi, kolom, oven, detektor, dan recorder dengan gas pembawa yang biasa digunakan yaitu helium, nitrogen, ataupun hidrogen. Gizi ini memungkinkan analisis cepat dengan sensitivitas tinggi dan banyak digunakan dalam farmasi untuk analisis kemurnian, identifikasi, kuantifikasi, serta studi stabilitas obat dan aplikasi forensik, namun membutuhkan investasi yang besar. Kemudian untuk HPLC, ini melibatkan penyuntikan sampel ke dalam kolom yang berisi fase diam, diikuti oleh pemumpaan fase gerak menuju kolom dengan tekanan tinggi. Jadi pemisahannya itu berdasarkan kepolaran dari sampel. Komponen dari HPLC ini terdiri dari eluent, pompa, injektor, kolom, detektor, dan juga recorder.
Fase gerak dalam HPLC ini banyak sekali, tetapi yang sering digunakan diantaranya yaitu air, metanol, dan juga asetonitril. Untuk instrumen HPLC ini digunakan juga dalam berbagai analisa farmasi, contohnya yaitu untuk analisa bahan baku obat, penetapan kadar zat aktif obat, dan validasi serta pengembangan obat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami acukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan berkata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.